Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solika, calon guru penggerak angkatan 7 TK Dharma Wanita Eka Sapta Randu Bangu, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar serta implementasinya di sekolah saya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan ini. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid dapat dimaknai bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan pembelajaran pada anak atau studi center, berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak sehingga anak akan merasa nyaman dan bahagia. Kemudian yang kedua adalah pendidik sebagai penuntun. Sejatinya, pendidik adalah penuntun anak mencapai ketepatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkait dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya tidak meninggalkan norma-norma dan nilai kebudayaan saat ini. Selanjutnya, pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan. Jika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, maka kita akan teringat dengan semboyannya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo dimaknai dengan di depan memberi teladan, yaitu peranan guru sangatlah besar dalam memberi keteladanan kepada peserta didiknya. Ada Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun keinginan dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sebagai menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, Tuturi Handayani diartikan dari belakang memberi dorongan. Guru harus mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat, minat sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan, literasi,
dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, pendidik merencanakan pembelajarannya yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta menguatkan materi dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, sebagai pendidik tidak hanya menuntun, mengarahkan dalam pembelajaran, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter yang baik, yang berbudi pekerti agar anak mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pengerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi kemerdekaan orang lain. Dan melalui kegiatan pembiasaan karakter ini diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengarahan, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks di kelas atau di sekolah. Yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun dalam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengarahan bagi orang tua. Tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognisi saja tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Lalu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Yang pertama, sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua parenting, sekaligus menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti, melaksanakan program pertemuan orang tua dan guru. Warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop. Demikianlah pemikiran demonstrasi konseptual implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Jadilah pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.